Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Anak soleh, hari ini kita akan membahas latihan soal subtema 4 pada tema 1. Tentunya kali ini kita akan belajar dengan Bu Ani. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Setelah berdoa, silakan anak-anak buka pena jilid 3A-nya, halaman 99. Ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama, dan ada juga beberapa soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak sendiri ya. Ya, kita mulai membaca teks terlebih dahulu ya. Nah, nih silakan anak-anak bisa baca juga ya yang ada di buku. Kita baca bersama-sama. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi. Contohnya kentang, bawang merah, dan singkong. Kentang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Singkong berkembang biak dengan umbi akar. Umbi merupakan bagian tubuh tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian tubuh tumbuhan tersebut terdapat di dalam tanah. Nah, setelah membaca teks yang barusan, semoga anak-anak bisa menjawab latihannya ya. Nah, kita baca soal nomor 1. Berikut tanaman yang berkembang biak dengan umbi sesuai teks di atas adalah, tanaman apa ya? Yaitu tanaman kentang. Yang C jawabannya. Silahkan tulis anak-anak. Nomor 2. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah apa ya? Betul, bawang merah. Nomor 3. Makna umbi berdasarkan teks di atas adalah, karena ini tempatnya sedikit ya, jadi anak-anak tulis jawaban nomor 3-nya di buku tulis tematik. Silahkan siapkan buku tulis tematiknya. Nah, jangan lupa anak-anak harus memberi keterangan jawaban muatan bahasa Indonesia, juga kasih nomor. Nah, ini jawabannya. Umbi adalah bagian tubuh tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, itu makna dari umbi yang sesuai dengan teks yang telah tadi kita bacakan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya, tuliskan makna dari kata-kata berikut. Ada 4 kata ya. Ada A, biji, B, tunas, C, umbi lapis, D, umbi batang. Nah, jadi anak-anak harus mencari makna atau arti dari keempat kata tersebut. Boleh mencari di kamus, atau mencari di buku pelajaran, atau mencari di Google, atau bertanya kepada orang tua. Nah, ini tulisnya di buku tulis tematik ya. Ini
dikerjakan sendiri oleh anak-anak. Nah, bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya seperti ini. Nah, 4A, jangan lupa pakai nomor dan juga poin. 4A. Biji artinya silahkan isi oleh anak-anak. Nah, lalu jangan lupa tuliskan contohnya, karena perintahnya setelah itu tuliskan masing-masing contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tersebut. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah apa aja? Ada di buku tematik juga. Nah, bisa dilihat kembali ya. Nah, lalu yang B-nya juga sama, dicari sama anak-anak. Yang C sampai yang D-nya. Semangat anak-anak. Kita lanjut ke nomor 5. Soalnya, apa perbedaan perkembangbiakan alami dan buatan? Nah, ini juga ditulis di buku tulis ya, karena agak panjang isinya. Ini dia isinya. Silakan boleh ditulis ya. Kalau terlalu cepat, di pause saja atau diberhentikan sejenak videonya. Ya, perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contohnya mencangkok. Nah, itu jawaban nomor 5. Nah, sekarang kita beralih ke muatan SBDP. Nomor 1. Teknik memotong benda menjadi beberapa bagian disebut teknik. Ini sudah pasti teknik apa ya? Iya, teknik potong. Yang B jawabannya. Nomor 2. Bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik potong disebut, nah, teknik potong ini bisa disebut mozaik. Nah, mozaik yang terbuat dari bahan alam itu apa ya? Salah satu contohnya adalah kulit jagung atau kulit buah-buahan ya. Atau bisa menggunakan daun kering. Nah, nomor 3. Contoh karya seni rupa 2 dimensi adalah, nah ini anak-anak sudah buat, yaitu karya seni rupa yang termasuk 2 dimensi, salah satunya mozaik atau bisa juga gambar ya, gambar di buku gambar. Nomor 4. Mozaik dapat dibuat menggunakan teknik apa ya? Silahkan anak-anak cari sendiri isinya. Nomor 5. Tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping. Nah, kalau di sini gambarnya kurang jelas ya. Anak-anak bisa lihat gambar di bukunya masing-masing. Bahwa bahan-bahan yang digunakannya itu adalah kertas dan biji-bijian. Betul tidak? Betul ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 100. Nah, muatan matematika. Nah, kalau matematika itu harus menggunakan cara pengerjaannya atau harus ada kotretannya ya. Nah, kita ke nomor 1 dulu. Hasil pembagian berikut yang benar adalah, nah ini ada pembagian, juga ada isinya. Nah, kita harus buktikan mana nih pernyataan yang betul. Nah, tentunya harus dikotret satu-satu ya, supaya tidak ada kesalahan. Ngotretnya di mana? Kalau anak-anak ngotretnya di buku tulis, kalau Bu Ani di layar. Nah, jangan lupa pakai keterangan jawaban muatan matematika. Ini ada kotretan nomor 1A. Nomor 1A.
216 dibagi 2 sama dengan 106. Kita buktikan. Betul tidak ya isinya 106? Yuk kita pakai cara bersusun. Ya pakai bagi kurung. Nah 216 dibagi 2. Nah kita ambil satu angka dulu ya. Satu angka yang ada di dalam kurung. Yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan, nah 2 dibagi 2 itu 1. Lalu setelah ini dikali, 1 kali 2 sama dengan 2. Simpan di sini di bawah angka 2. Setelah ini tahapannya dikurang. Nah 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu tahapan selanjutnya kita turunkan satu angka, yaitu angka 1. Nah, nolnya tidak usah dianggap ya. Nah, 1 dibagi 2 sama dengan 0. 0 dikali 2 sama dengan 0. Lalu setelah ini dikurang. Nah, 1 kurang 0 sama dengan 1. Kita turunkan angka 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Dikurang, tidak ada sisa ya, hasilnya 0. Nah, setelah kita hitung bahwa 216 dibagi 2 itu isinya 108. Nah, ini sama tidak ya? Nah, tidak sama ya. Nah, berarti nomor 1A itu pernyataannya salah. Nah, salah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 1B. Ya, 1B soalnya 248 dibagi 4 sama dengan 71. Kita buktikan. Ya, ini Bu Ani sudah tulis. Silakan anak-anak tulis juga ya. Nah, ini gimana pengerjaannya? 2 dibagi 4. Nah, kalau yang di dalam kurungnya itu lebih kecil daripada yang di luar kurung, nah kita ambil 2 angka sekaligus ya. Kita ambil 2 angka sekaligus. Nah, jadi 24 dibagi 4. Nah, berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 24? Yaitu 4 kali 6. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24, lalu dikurang. Nah, ini tidak ada sisa ya, 0. Kita turunkan angka 8. Nah, 0 yang di depannya tidak usah dianggap. Nah, 8 dibagi 4 sama dengan 4 kali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 4 kali 2. 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 0. Nah, ini hasilnya 62 ya. Sama tidak? Tidak sama. Oke, berarti pernyataan yang B itu tidak sama. Ini bukan. Itu salah ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke nomor 1C. 370 dibagi 5. Ini kotretannya. Nah, ini lihat angka pertama yang di dalam kurungnya yaitu angka 3. Lebih kecil ya dari yang di luar kurung. Nah, berarti kita langsung ambil 2 angka yaitu 37. 37 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati ke angka 37? Yaitu 5 dikali 7. Nah, lalu dikali 7 dikali 5 itu sama dengan 35. Dikurang 37 dikurangi 35 yaitu 2. Kita turunkan angka 0. Nah, 20 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya
20, yaitu 5 dikali 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Dikurangi hasilnya 0. Ini sudah selesai. Kita lihat jawabannya 74. Tidak sama. Tidak sama. Nah, ini tidak sama. Jadi isinya yang mana Bu Ani? Nah, tidak ada ya. Di sini dari ketiga ini tidak ada yang betul. Nah, jadi nomor 1 kita anulir jawabannya ya. Tidak ada yang betul. Tiga-tiganya salah semua. Oke, paham anak-anak? Semoga paham ya. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Hasil dari 84 dibagi 2 sama dengan, ya tulis lagi caranya di buku tulis. Nah, ini. Kita ambil satu angka dari depan dulu ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dikurang 8 kurang 8 hasilnya 0. Turunkan angka berikutnya yaitu 4. Nah, 0 di depan angka 4 tidak boleh dianggap. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikurangi hasilnya 0. Sudah selesai. Jadi nomor 2 hasilnya yang B ya, 42. Nomor 3. 472 dibagi 8. Yuk kita kotret. Nah, ini lihat angka pertamanya 4. 4 itu lebih kecil dari 8. Nah, jadi kita langsung ambil 2 angka. 47 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 47 atau yang mendekati. Nah, hasilnya yaitu 8 dikali 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. Dikurangi 47 dikurangi 40 sama dengan 7. Nah, tinggal turunkan angka 2. 72 dibagi 8 yaitu 9. 9 dikali 8 sama dengan 72 dikurangi. Nah, sudah habis. Jadi hasilnya 472 dibagi 8 itu adalah 59 ya. Nah, ini hasilnya. Silakan anak-anak tulis dan juga jangan lupa tulis caranya ya. Jangan hasilnya saja supaya anak-anak bisa. Nomor 4, silahkan isi sendiri. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut dengan cara bersusun dari nomor A sampai nomor C. Pakai cara bersusun seperti Bu Ani ya, mengerjakannya ya. Tidak boleh isinya saja, harus pakai caranya. Oke, lanjut nomor 5. Buatlah masing-masing sebuah soal cerita menggunakan pembagian berikut. Nah, ini sudah ada soal pembagiannya. Kita buat soal cerita. Tulisnya di buku tulis ya. Nah, nomor A. Ini contohnya. Paman memiliki bibit ikan sebanyak 175 ekor. Sama ya dengan bilangannya. Bibit ikan tersebut akan dijual, lalu dikemas dalam 5 bungkus. Sama ya bilangannya. Ke dalam 5 bungkus sama banyak. Berapa banyak bibit ikan di setiap bungkus? Nah, jadi ciri-ciri
soal cerita dalam pembagian itu, yaitu ini, dikemas ke dalam beberapa bungkus. Ada kata sama banyaknya. Nah, mau dikemas, mau dibungkus, mau disimpan, atau apapun ya, tetapi disimpannya dalam jumlah yang sama banyak. Ini ciri dari soal cerita pembagian. Kita lanjut ke nomor 5B. Soalnya 268 dibagi 4. Nah, Bu Ani membuat soalnya seperti ini. Adik mempunyai 268 kelereng. Sama ya bilangannya. Kelereng tersebut disimpan dalam 4 toples sama banyak. Sama juga ya bilangannya. Lihat keterangannya. Disimpan dalam 4 toples sama banyak. Nah, ini ciri dari soal pembagian. Berapa banyak kelereng di setiap toplesnya? Nah, anak-anak supaya paham, silahkan kerjakan nomor 5C. Nah, nomor 5C kerjakan sendiri, dibuat soalnya ya. Oke, kita lanjut ke muatan PPKN. Nomor 1. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri, jadi dinamakan makhluk sosial. Nomor 2. Manfaat sikap kerjasama saat melakukan piket di kelas adalah, manfaatnya pekerjaan cepat selesai atau pekerjaan menjadi lebih ringan. Nomor 3A. Contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah, nah ini salah satu contohnya ya, merapihkan mainan bersama adik. Nah ini kerjasama antara kakak dan adik. Silakan bisa ditulis ya. Atau kalau mau contoh yang berbeda juga boleh. 3B. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah, ini salah satu contohnya, melakukan piket. Nomor 4, silahkan isi sendiri ya. Nomor 5, apakah kerjasama merupakan salah satu wujud sikap menghargai keberagaman? Jelaskan jawabanmu. Nah ini Bu Ani akan bahas bahwa ya, kerjasama itu merupakan salah satu wujud sikap menghargai keberagaman. Karena dalam kerjasama itu selalu mencerminkan sikap persatuan. Nah, harus ada sikap persatuan. Sikap persatuan itu merupakan salah satu sikap menghargai keberagaman. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai dan bagi tadi yang dilingkari merah, silahkan kerjakan dengan mandiri ya. Lalu dikumpulkan ke Google Classroom. Selamat belajar anak-anak. Semangat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.